Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 14. Oke, langsung usah banyak mang-bing-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat Master Linky pergi, 3 formasi spiritual segera diaktifkan. Muchen dengan hati-hati mengamati dan juga mempelajari 3 formasi spiritual di hadapannya. Formasi itu mulai mekar dengan cahaya yang terus menyapu. Energi spiritual terus berputar dan kemudian membanting tubuh Muchen dengan secepat kilat. Serangan dari formasi ini datang bertubi-tubi. Muchen juga mulai merasakan kulit kepalanya seolah-olah mati rasa. Tidak tahan lagi Muchen mengaktifkan seni terbang naga untuk melarikan diri dari serangan formasi itu. Namun, melarikan diri bukanlah pilihan yang bagus karena formasi ini masih terus mengejar dan juga memberikan serangan terhadap Muchen. Dia cukup ragu kenapa formasi tersebut mampu memberikan serangan ratusan kali. Padahal formasi tingkat keempat yang biasanya dibentuk oleh Muchen hanya akan memiliki serangan 1 kali saja. Muchen memutuskan untuk segera memecahkan formasi itu dan dia dengan paksa membiarkan petir hitam di dalam tubuhnya meletus ke permukaan agar serangan dari formasi sedikit berkurang. Muchen saat ini mulai bisa mengetahui nuansa dari diagram formasi yang terdapat pada salah satu dari 3 formasi itu. Namun dia masih belum bisa mengetahui inti formasinya ada di mana. Su Ling-er memberitahu Muchen jika dia sudah menghabiskan setengah waktunya. Muchen pun memutuskan untuk masuk ke dalam status formasi hati. Dia mulai memejamkan matanya, sedikit demi sedikit mulai mengetahui jalur orbit dari formasi yang telah diciptakan Master Linky itu. Dan Muchen yang terkena serangan formasi masih tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dia tetap berusaha fokus. Inti formasi dari formasi pertama akhirnya telah berhasil ditemukan. Muchen langsung mengarahkan tinjuan pada inti formasi itu dan akhirnya ledakan yang cukup keras pun terjadi. Dan selanjutnya Muchen juga berhasil menemukan inti formasi yang lainnya lalu menghancurkannya. Perlahan Muchen mulai membuka mata dan menyadari jika tubuhnya saat ini telah dipenuhi oleh luka-luka. Su Ling-er yang melihat kemenangan Muchen dia merasa sangat senang, sementara Muchen menoleh pada Su Ling-er dengan senyuman yang kecil. Tak lama Muchen memanggil Master Linky dan dia tahu jika orang ini sejak tadi pasti sudah mengawasinya. Master Linky pun segera keluar dari tempat persembunyian dan berkata, "Pulanglah, kita lanjutkan besok lagi dengan tambahan 1 formasi." Hari-hari berikutnya Muchen terus datang ke tempat dari Master Linky. Setiap pulang, keadaan Muchen pasti sudah compang-camping. Hal ini membuat Luoli cukup khawatir. Namun Muchen tetap berlatih karena hanya dalam beberapa hari Muchen mampu mengaktifkan 20 formasi spiritual tingkat 4 secara bersamaan. Bahkan Muchen mampu menyingkirkan kabut misterius dan mulai bisa memahami arti dari formasi hati. Energi spiritual yang berasal dari formasi milik Master Linky terus-menerus memberikan serangan terhadap seorang Muchen. Meskipun serangan ini menyebabkan tubuh Muchen terluka, tapi dia juga sudah mulai terbiasa dan tidak akan merasa pingsan lagi. Serangan demi serangan terus Muchen halau sambil dirinya mencari inti-inti formasi yang ada. Setelah selesai berlatih, Muchen pergi menghampiri Su Ling-er dan kemudian gadis cantik ini segera berkata, jika Master Linky mengatakan kecepatan perkembangan Muchen masih terlalu lambat. Jika seperti ini terus, Master Linky tidak akan segan-segan untuk menendang Muchen. Sementara Muchen sendiri merasa selama 10 hari ini peningkatan yang dimilikinya tidak bisa diremehkan. Tapi apa boleh buat, dia tidak berani membantah perkataan dari Master Linky melalui seorang Su Ling-er. Muchen yang penasaran dengan umur dari Master Linky pun mencoba bertanya kepada Su Ling-er yang berada di sampingnya. Namun sayangnya Master Linky tidak pernah membicarakan tentang umurnya dan hanya meminta Su Ling-er untuk memanggilnya kakak saja. Muchen mulai yakin jika Master Linky ini memiliki umur yang tidak jauh dari dirinya. Karena ketika mereka berdekatan, dia tidak bisa mendapatkan aura
dari seorang tetua di wajah Master Linky itu. Tak lama, Muchen menyadari kedatangan dari Master Linky dan kemudian orang ini yang baru saja tiba berkata, "Besok kita akan berlatih 30 formasi spiritual. Jika Muchen kali ini berhasil dalam 5 hari, maka dia akan dibawa menuju rumah formasi spiritual. Dia juga harus bisa membuka formasi hati." Muchen pun hanya tersenyum dan dia yakin jika rumah formasi spiritual akan membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat lagi dalam hal pemahaman formasi. Keesokan harinya Muchen mulai menerima serangan bertubi-tubi dari formasi-formasi yang telah diciptakan oleh Master Linky. Setelah 3 hari Muchen belum bisa mengalahkan 30 formasi spiritual itu. Bersyukurnya, pada hari keempat Muchen mampu mengalahkannya walaupun langsung membuat dirinya kehilangan kesadaran. Pada hari kelima Muchen memutuskan untuk memulihkan diri. Dia yakin walaupun ini hanya pelatihan akan tetap memberikan manfaat ke depannya. Dia tahu jika lawannya kelak tidak akan memberinya kesempatan untuk mengetahui inti formasi yang telah mereka susun. Namun jika hanya ada 1-2 formasi, itu tidak perlu mengkonsumsi kekuatan begitu banyak. Muchen memutuskan untuk segera menemui Master Linky karena ingin segera memasuki rumah formasi spiritual. Saat mereka saling berhadapan, Master Linky pun mengatakan, "Rumah formasi spiritual bukanlah tempat yang bisa dengan mudah kau raih. Jika dalam waktu 1 bulan kau masih belum mampu membuka formasi hati, maka aku akan menghentikan pelatihan ini." Meskipun Muchen tahu resiko yang dia dapatkan ketika memasuki rumah formasi spiritual, dia akan tetap mencoba untuk melewati dan juga masuk ke dalam tempat itu. Master Linky memutuskan untuk segera mengajak Muchen, dan sekarang di depan Muchen sudah berdiri sebuah rumah batu yang telah ditutupi oleh lumut. Dalam 1 kali pandangan, setiap orang akan merasa jika hanyalah rumah bobrok yang terlihat kuno. Namun tanpa babi bubang pingpung, Master Linky segera membentuk segel dan mengarahkan energi pada rumah itu. Ketika energinya mulai membungkus rumah tua yang kuno, sebuah cahaya terang mulai menyala, membentuk sebuah rumah batu raksasa, dan Master Linky menganggap rumah itu bukan hanya sekedar artefak biasa, melainkan artefak tingkat ilahi yang rusak sehingga mengalami penurunan menjadi artefak spiritual ranking di bawahnya. Master Linky kemudian berkata pada Muchen, mereka yang masuk ke dalam tidak akan bisa keluar dengan mudah meskipun itu adalah seorang yang berada di level sovereign. Muchen kemudian menganggap bahwa Master Linky ini merupakan orang yang sangat misterius karena dia bisa memiliki sebuah artefak tingkat ilahi yang bahkan tetua lain tidak punya. Master Linky kemudian meminta Muchen untuk bersiap karena Muchen akan mulai masuk ke peringkat pertama atau lantai pertama dari rumah formasi spiritual. Meskipun masih berada di lantai pertama, tapi energi yang berada di dalam tempat itu bisa melenyapkan seorang Muchen dengan mudah. Dengan konsentrasi penuh, Muchen mulai masuk ke dalam. Dia berjanji akan membawa pulang hasil yang terbaik. Sementara itu Suling Er cukup cemas dengan keadaan Muchen. Dia takut jika Muchen tidak mampu menandingi energi yang berada di dalam rumah formasi spiritual. Seketika Suling Er meminta pada Master Linky untuk memberikan bantuan pada Muchen. Namun Master Linky tidak mau karena keputusan ini sudah diambil oleh Muchen sendiri. Suling Er yakin jika Master Linky adalah orang yang baik. Hanya saja masa lalu yang dia alami membuatnya berubah sampai di titik ini untuk memproteksi dirinya sendiri. Sehingga Master Linky terlihat seperti orang yang sangat egois dan juga keras kepala. Di sisi lain Muchen sudah mulai masuk ke lantai pertama dari rumah spiritual. Dia mulai merasakan perbedaan di tempat itu. Muchen merasa saat ini dirinya berada di langit-langit berbintang dengan aliran yang tidak berujung. Muchen mulai melihat energi yang tidak terbatas dari bintang-bintang di dalam tempat ini yang membentuk formasi spiritual. Saat ini Muchen tidak bisa bertindak dengan ceroboh atau dia tidak akan pernah bisa keluar dari dalam rumah formasi spiritual. Muchen awalnya berniat ingin menghancurkan formasi yang ada, tapi hal ini tidak memungkinkan
karena untuk menemukan inti formasinya cukup sulit. Membaca pola formasi itu juga tidak semudah ketika Muzan melakukan pelatihan dengan Master Linky. Akhirnya, formasi spiritual berbintang yang berada di dalam tempat ini tiba-tiba berputar seolah-olah sedang marah karena seseorang masuk ke dalam kawasannya. Energi itu kemudian berubah menjadi meteor raksasa dengan kecepatan penuh yang bergerak menuju ke arah Muzan. Tekanan yang ditimbulkan oleh meteor raksasa itu telah membuat pakaian Muzan robek dan juga compang-camping. Muzan memutuskan untuk mengeluarkan harimau putih sebagai pertahanan dalam hal ini. Ketika harimau putih melakukan perlawanan, saat itu juga harimau putih langsung hancur berkeping-keping. Muzan mulai berpikir bagaimana cara dirinya bisa menyingkirkan formasi itu sehingga akan bisa beristirahat untuk sejenak. Muzan kemudian mulai memutuskan untuk membuka kitab konstelasi 4 dewa. Dan akhirnya hal itu pun membentuk harimau putih, kura-kura hitam, dan juga burung vermilion. Tanpa sedikit keraguan, 3 makhluk yang sudah dipanggil secara bersamaan ini akan memberikan serangan pada formasi yang berada di dalam tempat ini. Namun siapa sangka jika kekuatan formasi ini semakin lama malah semakin menguat. Muka dari Muzan pun menjadi sangat pucat karena dia baru tahu jika rumah formasi spiritual ini mampu membentuk formasi spiritual yang baru dan tidak terduga. Muzan yakin jika metode yang dia gunakan sekarang tidak akan memberikan pengaruh apapun, dan Muzan pun segera mencoba menggunakan formasi hati. Tidak ada keraguan sedikit pun dari dalam hatinya. Bahkan tekad yang besar pun juga telah terpancar dalam pandangan mata Muzan ketika dia mencoba akan melawan formasi berbintang yang telah muncul di dalam tempat ini. Muzan memutuskan untuk kembali menutup matanya setelah melihat formasi di hadapannya terus berputar tanpa henti. Muzan mulai masuk dalam formasi hati, namun Muzan juga mengaktifkan seni pergerakan naga untuk menghindari energi-energi dari formasi yang memberikan serangan terhadap dirinya. Namun hal seperti ini tidak efektif dan tetap membuat tubuh Muzan terkena serangan dari formasi yang sangat luar biasa itu sampai dia terluka. Suling yang berada di luar ketika menyaksikan adegan dari Muzan di dalam rumah formasi spiritual, dia mulai khawatir. Sementara di sisi lain Master Linky masih tetap tenang dan biasa-biasa saja, seolah-olah tidak akan terjadi hal yang membahayakan bagi Muzan. Saat ini kondisi Muzan sudah sangat lemah karena serangan bertubi-tubi dari formasi di tempat itu yang telah dia terima. Muzan sudah hampir hilang kesadaran, namun dia masih belum mampu membuka formasi hati sepenuhnya. Muzan mulai merasakan sakit luar biasa di tubuhnya seperti orang yang akan sekarat. Muzan kemudian mulai membuka kedua matanya dengan marah. Dia pun berlari ke titik serang dari energi yang mengarah pada dirinya. Suling ketika menyaksikan adegan seperti ini, dia pun terheran dan langsung berteriak, "Muzan, jangan!" Tapi tatapan dari Master Linky masih tetap tenang dan juga biasa-biasa saja. Ketika energi spiritual itu mulai mengenai tubuh Muzan, luka di dalam tubuh Muzan menjadi semakin parah, bahkan dia juga menyemburkan cairan merah dari dalam tubuhnya. Kesadaran Muzan mulai meredup dan juga cukup gelap. Namun belum sampai Muzan pingsan, dia mulai merasakan jika ada mata baru yang terlahir dan juga terbuka dari tubuhnya. Sebuah sinar tiba-tiba keluar dari tubuh Muzan dan kemudian keluarlah pagoda hitam raksasa yang melindungi dia saat ini. Suling dan juga Master Linky yang menyaksikan adegan itu cukup terkejut karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat penampilan Muzan seperti ini. Pagoda hitam milik Muzan terus memblokir serangan dari formasi yang berada di dalam rumah formasi spiritual. Dan kemudian ketika rumah formasi spiritual ini melihat ada ancaman, dia pun langsung menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar untuk memberikan serangan terhadap Muzan. Tak lama muncul seberkas cahaya mirip naga putih dan pergi ke arah Muzan. Menyaksikan hal seperti itu, tatapan mata dari Muzan dipenuhi amarah yang luar biasa. Pagoda hitam yang telah melindungi tubuh Muzan juga terus bergoyang hingga akhirnya hal itu mulai melemah. Tak lama pagoda itu pun kembali masuk ke dalam tubuh Muzan
akhirnya Muchen terkena goresan dari cahaya yang terlihat seperti naga putih. Su Ling-er yang menyaksikan adegan ini langsung meminta tolong pada Master Lingqi untuk menyelamatkan Muchen. Master Lingqi pun mulai tersadar dan langsung masuk ke dalam rumah formasi spiritual. Dia berkata akan menghentikan serangan itu. Ketika serangannya sudah dihentikan, Master Lingqi mulai menyadari jika Muchen tidak berada di sana. Dia mulai mengingat-ingat jika pagoda milik Muchen itu sama dengan lukisan yang sering dia lihat selama ini. Jika Muchen sampai mati, dia pasti akan sangat menyesal. Tak disangka Muchen keluar dari rumah formasi spiritual dengan keadaan yang sudah pucat pasi dan seluruh tubuhnya berlumuran cairan merah. Su Ling-er ketika melihat keadaan Muchen masih hidup, dia merasa senang dan langsung berlari untuk memeluk Muchen. Sementara Muchen sendiri merasa sangat bersyukur dia tidak menjadi debu karena serangan dari formasi di dalam rumah formasi spiritual. Dan sebelum berangkat ke tempat ini, Muchen sudah memperbaiki tubuh fisik Dewa Petir. Saat ini tatapan Muchen sungguh takut pada Master Lingqi karena dia hampir saja mati. Namun Master Lingqi saat ini tidak terlalu sinis seperti biasanya terhadap seorang Muchen. Dengan senang hati Master Lingqi mulai mentransfer energi lembut untuk membantu memulihkan energi di dalam tubuh Muchen. Su Ling-er yang mengenali kepribadian Master Lingqi merasa jika perlakuan ini cukup jarang dilakukan oleh Master Lingqi yang dingin serta cuek. Muchen merasa was-was karena diperlakukan dengan cara yang cukup baik. Seolah sifat dari Master Lingqi berubah 180 derajat. Tapi tidak lama keadaan Muchen juga sudah cukup membaik. Master Lingqi yang menyaksikan hal ini pula berkata, apakah kau sudah baik-baik saja? Dan apakah kau tadi bisa membuka formasi hati dengan baik? Muchen menjawab, ya, di saat-saat terakhir aku bisa membukanya. Muchen tersenyum karena saat ini dia sudah benar-benar menguasai tentang formasi hati itu. Muchen ingin berpamitan pada Master Lingqi untuk beristirahat setelah menjalani saat-saat yang berat di dalam rumah formasi spiritual. Namun Master Lingqi tidak mengizinkan seorang Muchen untuk pergi karena ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan pada bocah ini. Su Ling-er yang berada di sana diminta oleh Master Lingqi untuk segera pergi, dan Su Ling-er beranggapan jika Master Lingqi mungkin menyukai Muchen, makanya sifatnya berubah drastis. Namun siapa sangka jika Master Lingqi akan menanyakan tentang pagoda agung yang tadi dikeluarkan seorang Muchen. Muchen yang merasa sedikit curiga hanya berkata jika pagoda itu adalah benda biasa yang dia miliki. Namun Master Lingqi yang mendengarkan jawaban Muchen tidak langsung percaya, dan kemudian dia pun mengajak Muchen untuk pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Muchen hanya bisa pasrah ketika ditarik oleh Master Lingqi ke halaman rumah bambu milik orang ini. Sesampainya di rumah bambu itu, Muchen segera melihat pada sesuatu yang berada di sekitarnya. Kemudian tatapan Muchen terjatuh pada sebuah lukisan di depan sana. Muchen memutuskan untuk mendekati lukisan itu, dan kemudian dia melihat jika lukisan yang ada di dalam tempat ini sama persis gambarnya dengan pagoda agung yang dimiliki oleh Muchen. Saat diamati lebih mendalam, di tengah pagoda itu telah muncul sosok perempuan dan juga seorang bayi. Muchen yang melihat hal ini pun cukup terkejut karena perempuan itu adalah seorang yang menjadi cinta pertama di dunia bagi seorang Muchen, dan tidak lain itu adalah ibu dari Muchen. Master Lingqi yang mendengarkan hal ini cukup terkejut karena baru mengetahui jika sosok di dalam lukisan itu adalah ibu Muchen. Sementara Muchen juga langsung bertanya pada Master Lingqi bagaimana dia bisa mengenal ibunya. Ini akan menjadi informasi yang penting bagi Muchen karena sudah bertahun-tahun dia mencari keberadaan dari ibunya ini, namun belum bisa mendapatkan informasi apapun. Master Lingqi hanya mengatakan jika dia adalah orang yang penting bagi dirinya. Tapi karena dia sempat hilang ingatan, dia cukup lupa dengan ibu dari Muchen ini. Muchen kemudian terus mendesak Master Lingqi untuk menceritakan tentang ibunya.
Tapi Master Lingki berkata jika ingatannya terhenti 5 tahun ini, jadi dia tidak bisa ingat lebih banyak. Lingki hanya bisa merasa jika bertahun-tahun yang lalu mereka masih bersama. Lingki berharap ingatannya akan segera pulih agar dia mengetahui hubungannya dengan sosok ibu Muchen ini. Dalam pikiran Muchen terbesit sebuah pertanyaan, apakah Master Lingki adalah kakak perempuannya? Lingki juga bertanya-tanya, apa sebenarnya hubunganku dengan bocah bernama Muchen ini? Untuk menguak misteri ini, Lingki pun meminta Muchen untuk menjelaskan tentang pagoda miliknya. Dan Muchen berkata jika pagoda itu di dalam tubuhnya adalah peninggalan dari ibunya, khusus untuk Muchen. Setelah Lingki mengetahui jika Muchen mempelajari seni pagoda agung, dia langsung mengambil tangan Muchen dan mulai menempelkan telapak tangannya. Di tangan Muchen itu, tak lama aliran energi yang hebat mulai masuk ke dalam tubuh Muchen. Namun saat ingin memutus aliran, Muchen pun tidak bisa. Begitu energi ini masuk ke dalam tubuhnya, tak disangka luka yang diderita Muchen langsung dengan cepat pulih. Sesaat kemudian Muchen melihat aliran energi kembali ke dalam tubuh Master Lingki, dan dia bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Dari pengalaman yang Muchen tahu, apabila aliran energi yang berbeda menjadi satu, akan terbentuk aliran yang bisa menghancurkan kedua energi di dalam tubuh masing-masing. Master Lingki pun mengatakan jika sebelumnya dia sudah pernah mengembangkan seni pagoda agung. Dalam keterkejutan, Muchen masih belum yakin energi mereka bisa bersatu dengan mudah saat ini, dan ia yakin pasti ada kaitannya dengan ibu Muchen. Master Lingki yang tahu kebingungan dari seorang Muchen pun memintanya agar tidak terlalu dipikirkan tentang hal ini. Dia yakin suatu saat nanti ketika dia memiliki energi yang cukup, ingatan yang sudah dirusak oleh orang lain pasti akan pulih dengan sendirinya. Dan Muchen menyetujui apa yang dikatakan oleh Master Lingki. Dia tidak akan menyangka bahwa Muchen memiliki ikatan yang begitu mendalam dengan Master Lingki saat ini. Master Lingki pun memberikan peringatan pada Muchen untuk tidak sembarangan menggunakan seni pagoda agung, karena jika sampai ditemukan seperti Master Lingki di masa lalu, pasti Muchen akan mendapatkan banyak masalah. Muchen kemudian memutuskan untuk segera pulang dan akan kembali lagi esok hari. Tiba-tiba saja bel dari aula misi kini telah berbunyi. Hal ini cukup menarik perhatian Muchen untuk mengetahui misi apa yang akan keluar. Master Lingki yang tahu arah pandangan Muchen pun dia berkata, jika itu adalah lonceng darah, artefak yang secara khusus dimiliki Akademi Beizang dan bisa dibeli di aula nilai spiritual. Namun tidak semua siswa bisa membelinya. Lonceng ini hanya bisa dibeli oleh mereka yang berada di 10 peringkat teratas daftar surgawi. Lonceng ini hanya akan berbunyi ketika mereka mengalami masalah pada saat menjalankan sebuah misi. Muchen yang mendengarkan hal itu yakin jika Shen Changsen dan juga Li Xuantong pasti sedang mendapatkan masalah saat ini. Muchen kemudian berpikir untuk melakukan penyelamatan, karena Shen Changsen dan juga Li Xuantong merupakan ujung tombak akademi yang sekarang. Kali ini semua orang sudah berkumpul di halaman besar dari Akademi Beizang. Tidak lama kemudian para tetua juga telah muncul. Dekan Taichang yakin jika ini adalah ulah dari Molongxi, bukan karena ikut campur dari istana naga iblis. Dari formasi lonceng yang dia dapatkan, dipastikan apabila Molongxi telah mengumpulkan 10 besar daftar hadiah Akademi Spiritual untuk membantunya menyerang Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Para tetua terlihat kebingungan karena para tetua sendiri tidak boleh terjun ke lapangan untuk memburu Molongxi karena adanya perjanjian dengan istana naga iblis. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, pada akhirnya Dekan Taichang dan juga Guru Moyu atau Master Moyu sepakat untuk mengirimkan 3 jenderal besar aula hukuman
dan beberapa siswa untuk membantu Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Mereka akan mencoba mencari kekuatan yang setara agar bisa mengalahkan 9 orang pemuda dari istana iblis itu. Master Mo Yu pun segera keluar dari halaman pertemuan guna mengumpulkan murid-murid yang akan mereka kirimkan dalam misi kali ini. Sementara di sisi lain, Mu Chen yang ingin kembali ke halaman pertemuan ditahan oleh Master Ling Qi, dan kemudian orang ini memberikan Mu Chen sebuah gulungan formasi spiritual tingkat kelima yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Mu Chen kemudian segera pergi dari sana dan menuju ke halaman untuk berkumpul dengan orang-orang yang lainnya. Sesampainya di sana sudah banyak para murid-murid Akademi Beijing, dan ketika Master Mo Yu melihat kedatangan dari seorang Mu Chen, dia langsung memintanya untuk ikut dalam misi kali ini. Luo Li yang saat ini tepat berada di samping dari Mu Chen juga mengajukan diri untuk ikut dalam hal itu, dan kemudian Master Mo Yu pun menyetujuinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen dan juga Luo Li serta rekan-rekan lain yang akan dikirimkan mampu membebaskan Li Xuantong dan juga Shen Changsen dari bahaya yang mereka dapatkan ketika melakukan pengejaran pada Mo Longzhi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.